Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Guru, pada pagi hari ini saya minta kesiapan atau kesempatan untuk kita sama-sama membuat satu video, yang mana video ini merupakan praktik baik coaching untuk supervisi akademik. Apakah ada waktunya sebentar Pak Guru Agama? Ada Pak, silakan. Boleh. Terima kasih Pak Guru Agama atas kesempatan atau waktu yang telah diberikan. Jadi kaitannya dengan kegiatan ini yaitu praktik coaching ya, untuk supervisi akademik yang mana tujuannya adalah untuk menggali potensi yang ada pada Bapak Guru dalam rangka meningkatkan prestasi belajar atau kompetensi diri dalam meningkatkan bagaimana pembelajaran yang berkualitas, yang mana kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar pada murid kita di sekolah ini. Dan terima kasih sebelumnya atas waktu yang telah diberikan. Namun pada kegiatan ini ada 3 hal yang akan kami supervisi dalam kegiatan ini Bapak Guru. Ada 3 tahapan. Yang pertama adalah pra-observasi. Terus yang kedua observasi nanti di hadapan anak-anak kita. Terus yang ketiga pasca observasi. Karena kegiatan ini dilaksanakan nanti setelah pembelajaran di hadapan anak-anak. Oke Bapak Guru, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Silakan dulu, mohon maaf Bapak Guru perkenalkan diri dulu, bagaimana dan Bapak Guru saat ini mengajar di kelas berapa saja. Terima kasih. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Zaini Fikri, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Dan alhamdulillah pada hari ini berkesempatan mengajar di kelas 5 untuk pelajaran pendidikan agama Islam. Oke, terima kasih Bapak Guru Agama yang telah memperkenalkan diri. Untuk langkah pertamanya kegiatan pra-observasi ini Bapak Guru, saya akan bertanya sedikit tentang bagaimana sih selama ini kegiatan pembelajaran yang pernah dilakukan oleh Bapak Guru dalam hal ini khusus di mata pelajaran agama Islam yang kaitannya dengan kemampuan anak di dalam memahami pembelajaran. Apakah ada keluhan atau bagaimana yang selama ini Bapak Guru alami di kelas 5 khususnya? Mohon penjelasannya. Alhamdulillah, kalau kita lihat khusus kepada anak-anak yang berada di kelas 5 untuk pelajaran pendidikan agama Islam, dari sekian siswa yang berada di kelas 5, ada beberapa anak yang masih di bawah KKM. Nah, itu yang menjadi PR supaya kedepannya ini semuanya tuntas di dalam kriteria di dalam KKM yang sudah ditentukan. Terima kasih Bapak Guru. Selama ini di dalam pembelajaran salah satunya nanti di observasi supervisi akademiknya ini nanti ada mungkin untuk pembelajaran yang besok kita lakukan ini, kira-kira mungkin ada tujuan pembelajaran khusus yang akan ingin dicapai dalam kaitannya dengan materinya, misalnya materi apa saja yang tertera dalam RPP itu Pak Guru. Mungkin bisa Bapak Guru sebutkan, cukuplah 1 atau 2 untuk tujuan pembelajarannya, mungkin
apa. Nah itu nanti bisa dijelaskan ke kami Pak, silakan. Oh ya, untuk Pembelajaran di kelas 5 ya. Untuk kelas 5 pembelajaran kebetulan kemarin materi yang masih dipelajari di kelas 5 yaitu berkaitan dengan akhlak terpuji. Nah, jadi tujuannya itu mudah-mudahan dengan kita belajar tentang akhlak terpuji, mudah-mudahan anak-anak kita khususnya di kelas 5 kedepannya bisa menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah dan menjadi anak yang bermanfaat bagi agama nusa dan bangsa. Mungkin tujuan pembelajaran yang kedua mungkin secara praktik mungkin bagaimana? Untuk tujuan pembelajaran yang kedua, kalau dalam segi praktik mudah-mudahan bisa menjadi anak-anak yang berakhlak terpuji, baik itu di lingkungan masyarakat atau di rumah maupun di sekolahnya. Oke. Terima kasih Bapak Guru Agama yang telah memberikan kita gambaran tujuan pembelajaran yang ingin dicapai di dalam pembelajaran besoknya ini. Berikutnya Pak Guru Agama, apakah selama ini kendala-kendala yang dihadapi oleh Bapak Guru, karena tadi dibilang KKN-nya masih ya, ada beberapa orang anak yang masih nilainya di bawah KKN. Nah, kira-kira menurut Bapak Guru apa kira-kira penyebabnya ini, kira-kira anak-anak kita ada sebagian ada yang di bawah KKN, kira-kira penyebabnya menurut Pak Guru ini kira-kira apa? Kalau kita lihat dari latar belakang anak ini, yang menjadi kendala terutama sekali di kelas 5 yaitu kurangnya motivasi belajar. Terus yang kedua, minat belajarnya itu juga kurang dan dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Dari segi media. Kalau dari segi media, ya misalnya mungkin LKPD-nya mungkin bagaimana, atau mungkin alat media penyampaian materi berupa PowerPoint, atau mungkin bagaimana, apakah ada satu kekurangan sehingga anak ini agak sulit di dalam memahami itu, mungkin bagaimana, apa saja biasanya yang menjadi kendala kok seperti itu ke anak yang lainnya, bisa kira-kira penyebabnya mungkin dari segi media pembelajaran. oh ya, kalau dari segi media pembelajaran, kalau misalnya kira-kira kurang, kalau dilihat dari sebagian anak yang belum tuntas di KKM, mungkin karena medianya kurang menarik, makanya anak-anak ini menjadi kurang semangat dalam belajar di dalam kelas. Mungkin kedepannya bisa dikembangkan media yang cocok untuk anak dalam menerima pelajaran. Selama ini media apa saja yang Bapak Guru gunakan sehingga anak ini kok masih kurang dalam memahami? Mungkin medianya yang biasa dilakukan mungkin apa? Mungkin nanti bisa ditingkatkan. Mungkin selama ini Bapak Guru Agama menggunakan media apa saja biasanya dalam pembelajaran? Kalau selama ini sesuai dengan materi, misal dalam SKI, sejarah perkembangan kebudayaan Islam, misal kayak para kisah-kisah para sahabat, Wali Songo, itu kita masih menggunakan cerita. Nah, mungkin ini kedepannya kita akan menggunakan media video supaya anak-anak ini dalam proses pembelajaran itu semakin giat dan semangat untuk pembelajarannya. LKPD. Ya. Bagaimana dengan LKPD? Apakah sudah ada belum ya? Belum. Ya. Jadi setelah Bapak Guru Agama menjelaskan, bisa saya simpulkan bahwa selama ini pembelajarannya masih belum begitu maksimal ya, karena masih kurangnya media terutama ya. Jadi nanti kedepannya akan lebih ditingkatkan lagi. Nah, kira-kira selama ini Pak Guru Agama tadi kan ada beberapa penyebabnya. Yang pertama kurang motivasi ya. Terus yang kedua pengaruh lingkungan.
Terus yang ketiga, karena media atau cara pembelajarannya sepertinya masih perlu ditingkatkan. Nah, di dalam hal medianya sekarang, saya akan coba untuk bertanya. Kira-kira media yang diinginkan oleh anak itu agar pembelajaran itu lebih maksimal, itu yang diinginkan sesuai selera anak itu yang bagaimana nih? Yang menurut Pak Guru yang paling disenangi anak? Kalau kita lihat selama proses pembelajaran khususnya di kelas 5 itu anak-anak lebih suka dia itu dengan media sambil menonton. Oh ya, video Ya, pembelajaran. video. Oke. Jadi kalau sekadar kita mengandalkan cerita, anak itu cepat bosan. Kalau dengan video Ya. secara tidak langsung anak itu juga akan lebih berkesan dan lebih memaksimalkan lagi untuk lebih konsentrasi dalam memahami atau menonton video pembelajaran. Oke. Jadi mungkin nanti setelahnya itu baru ada lembar jalan ya. Ya, selama ini Bapak Ibu atau Guru juga pernah melaksanakan itu, tapi nanti kedepannya akan lebih ditingkatkan gitu ya. Oke, terima kasih. Terus yang berikutnya tentang motivasi anak. Selama ini motivasi anak-anak kita menurutnya Pak Guru ini masih kurang. Ya, kira-kira penyebabnya selama ini apa kira-kira? Mungkin kedepannya ini menurut Bapak Guru bagaimana cara memotivasi anak-anak kita agar lebih bersemangat lagi untuk belajar? Kalau menurut Bapak Guru bagaimana untuk meningkatkan motivasi anak-anak kita? Mungkin dari segi pembelajaran kita emas dalam bentuk yang lebih atau bagaimana? Untuk motivasi pembelajaran khususnya di kelas 5, karena anak-anak juga kalau di kelas 5 sudah bisa diajak berpikir, dalam artian sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang salah, dan juga kedepannya sudah ada gambaran mau seperti apa, dan cita-citanya juga sudah ada gambaran seperti itu ya, bisa kita pertontonkan perjalanan anak-anak yang kurang mampu, tetapi kedepannya itu bisa mempunyai kehidupan yang lebih layak lah, seperti itu. Anak-anak yang berprestasi, yang mendapatkan juara, baik itu di bidang akademik maupun olahraga, seperti itu. Terima kasih Bapak. Berikutnya pertanyaannya adalah dari segi kelengkapan administrasi mungkin dalam hal RPP ya, bagaimana? Apakah ada yang mau dikembangkan dalam hal membuat RPP? Mungkin ada kan RPP yang kemarin dilaksanakan itu RPP berdiferensiasi, itu mengelompokkan siswa sesuai dengan audionya, kebutuhannya visual sama kinesis. Bagaimana kalau dari segi RPP untuk mau dikembangkan itu yang bagaimana Pak Guru? Kalau dari segi RPP mungkin kedepannya bisa dicoba untuk dikembangkan ini RPP yang seperti ini, tetapi butuh juga rancangan atau perencanaan yang lebih matang lagi. Nah, nanti RPP apa yang kira-kira mau dikembangkan nanti? Yang ketiga tadi saya bilang RPP berdiferensiasi. Ya, mungkin di sana nanti jadi pembelajarannya agar lebih berpusat kepada siswa. Mungkin RPP yang dikembangkan itu nanti yang bagaimana Pak Guru? Ya. Di dalam hal pengembangan RPP-nya nanti kira-kira Bapak Guru akan mau mengembangkan RPP yang bagaimana nanti di dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran yang tadi dibilang bahwa agar pembelajaran ini lebih menyenangkan, lebih berpusat pada siswa, dan nanti model RPP yang akan dikembangkan itu yang bagaimana Pak Guru? Ya, dalam mengakomodir gaya belajar, ya. Itu kita menggunakan media audio, visual sama kinestetik. Ya, oke. Jadi nanti Bapak Guru akan mengelompokkan siswa ya, sesuai dengan gaya belajarnya atau bakatnya, sesuai dengan kemampuan anak. Jadi di dalam kemampuan ini tadi kan disebutkan ada yang senang audio, ada yang senang video,
dan ada yang senang kinestetik atau praktik. Oke. Jadi selama ini Bapak Guru ya, dalam pembelajaran ini kan tentu akan membuat satu pembelajaran yang lebih berpusat kepada siswa ya. Jadi di dalam pembelajaran ini nanti Bapak Guru akan mencoba untuk menerapkan RPP berdiferensiasi ini sesuai dengan bakat, minat, dan gaya belajar anak-anak kita. Dan mudah-mudahan ke depannya nanti pembelajaran yang baru ini akan lebih memudahkan siswa untuk memahami pembelajaran, Pak Guru ya. Nah, terus pertanyaan berikutnya, selama ini siapa yang dilibatkan Bapak Guru dalam hal kira-kira selama ini kan tentu Bapak Guru di dalam pembelajaran ini agar lebih maksimal itu mungkin ada teman-teman di sekitar sekolah ini yang perlu dilibatkan untuk membuat membantu Bapak lah sehingga pembelajaran ini lebih maksimal sesuai dengan programnya Bapak ke depan. Kalau kita di sekolah itu khusus untuk guru mata pelajaran pendidikan agama Islam, saya kolaborasi dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Oke, rekan-rekan guru ya. Yang ada di sekolah untuk membantu mempersiapkan media pembelajaran, terus untuk memotivasi anak didik supaya lebih semangat lagi untuk belajar. Kemudian minta bimbingan juga dari kepala sekolah. Jadi baik, ya, bisa saya simpulkan Bapak Guru, jadi di dalam pelaksanaan pembelajaran nantinya ini Bapak Guru akan melibatkan ya rekan sejawat atau teman-teman guru yang ada di sekolah ini dan juga Bapak Kepala Sekolah ya sebagai penanggung jawab. Nanti akan Bapak Guru akan bisa Bapak Guru yang lain juga bisa dilibatkan, terutama di dalam upaya meningkatkan prestasi belajar siswa kita. Jadi ada 3 yang akan dilibatkan tadi. Yang pertama rekan sejawat atau Bapak Guru, yang kedua Bapak Kepala Sekolah dan juga teman-teman yang sebaya dari murid-murid kita. Oke, terima kasih Bapak Guru. Pertanyaan berikutnya adalah jadi selama ini perlu kita mengadakan satu refleksi diri ya, artinya mengevaluasi diri bagaimana kekurangan kita selama ini. Jadi mungkin selama ini pembelajaran kita tidak maksimal kepada anak kita sehingga anak kurang memahami sehingga KKM dijawab. Ini perlu kita mengadakan satu refleksi diri, artinya bagaimana upaya Bapak Guru untuk merefleksi diri agar pembelajaran ke depannya itu lebih baik dan lebih berkualitas. Dan selama ini kira-kira upaya Bapak Guru di dalam merefleksi diri ini tujuannya adalah untuk mengevaluasi kan segala kekurangan kita. Jadi yang selama ini mungkin di sini kurangnya akan berusaha untuk lebih baik. Nah, selama ini Bapak Guru kira-kira niat yang timbul atau tumbuh dari dalam diri untuk kedepannya itu ya sebelumnya ini tadi sudah disebutkan bahwa kekurangan pembelajaran ini karena beberapa faktor. Yang pertama tadi karena kurangnya media dan juga kurang semangatnya siswa di dalam menerima pembelajaran. Nah, nanti kedepannya akan berusaha untuk lebih baik lagi dan meningkatkan kualitas media serta melibatkan rekan-rekan atau Bapak Kepala Sekolah juga rekan-rekan teman sebaya dari murid kita. Baik Bapak Guru yang saya hormati, mungkin pertanyaan yang terakhir mungkin selama ini kan ini ada satu kegiatan supervisi akademik yang besok kita akan sampaikan. Bagaimana kesannya Bapak Guru dengan kegiatan ini? Apakah ada manfaatnya atau bagaimana? Mohon dijelaskan Bapak Guru, bagaimana perasaannya tentang program kegiatan yang kita lakukan untuk hari ini dengan adanya kegiatan supervisi tentang pengenalan pembelajaran. Bagaimana perasaannya Bapak Guru selama ini?
Ya, mengenai kegiatan supervisi pendidikan, khusus saya sampaikan dari guru mata pelajaran pendidikan agama Islam sangat bersyukur sekali dengan adanya kegiatan ini. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan seperti ini menambah ilmu kita juga sebagai seorang pendidik, supaya bisa kita praktekkan atau bisa kita terapkan untuk anak didik kita ke depan sebagai bahan evaluasi untuk menjadi guru yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih Bapak Guru ya. Mudah-mudahan kedepannya juga kita berharap sama-sama ya. Jadi mulai pembelajaran kedepannya Bapak Guru akan lebih mengemas, lebih mempersiapkan dan lebih memodifikasi pembelajaran sesuai dengan pembelajaran yang sangat disenangi oleh murid, berpusat pada murid, dan juga sehingga nanti bisa menghasilkan pembelajaran yang lebih maksimal. Nah, kira-kira ini rencananya ini kapan kira-kira Bapak Guru akan ini saya penasaran ini, karena nanti dengan programnya Bapak Guru ini kedepannya ini luar biasa. Nah, kira-kira kapan mulai dilaksanakan ini Pak Guru? Apakah dalam minggu-minggu ini atau kapan? Nanti saya juga penasaran, nanti akan kita ketemu lagi di waktu observasi kegiatan di hadapan murid-murid. Nah, kapan kira-kira ini bisa dilaksanakan Pak Guru? Insya Allah kalau tidak ada halangan besok. Besok ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua rencana kegiatan kita ini bisa berjalan dengan baik. Jadi ini adalah satu tekad kita untuk mau meningkatkan prestasi belajar pada murid kita, dan juga bisa lebih meningkatkan kompetensi yang ada pada diri kita menjadi guru yang lebih baik lagi. Jadi terima kasih lagi sekali Bapak Guru Agama atas waktu yang telah diberikan, atas penjelasan yang sudah diberikan. Mudah-mudahan ini menjadi satu pemicu atau memotivasi diri kita untuk belajar lebih baik lagi sehingga pembelajaran lebih maksimal. Terima kasih Bapak Guru. Saya ucapkan lagi sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, menjawab salam itu adalah wajib, dan mengucapkan salam itu sunnah. Bayu Alamsyah, Erniawati, Firda Faizani, Kamila Andinisani, Bukti Ramadhani. Sudah lewat kemarin, itu masih tentang akhlak terpuji. Jadi coba Pak Guru ulang kembali materi yang kemarin. Berapa banyak Rasul Ulul Azmi? 5. Coba sebutkan yang 5. Nabi dan Rasul itu kalau dilihat di dalam Al-Quran itu banyak jumlahnya. Tetapi yang wajib kita ketahui ada 25 banyaknya. Ada 25 Nabi dan Rasul, di antaranya Adam, Idris sampai dengan yang terakhir Nabi Muhammad. Nah, sekarang Nabi yang termasuk Rasul Ulul Azmi itu ada 3 kelompok. Yang pertama ada kelompok audio. Nah, nanti kelompok audio ini dia akan mengamati gambar audio. Kemudian yang video. Nah, yang kelompok video ini nanti Pak Guru akan setelkan video animasi tentang Rasul Ulul Azmi. Bilang jangan maju dulu. Nah, ini yang kedua. Nah, yang kemudian ada kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga yang kinestetik. Kelompok ketiga ini dia lebih suka langsung mempraktikkan. Lebih suka mempraktikkan bagaimana sifat dan karakter atau perilaku Rasulullah Azmi. Ada 4 orang. Nah, jadi yang tiga. Sebelum Pak Guru lebih dalam menjelaskan tentang perilaku terpuji para Rasulullah Azmi. Nah, jadi sebelum nanti Pak Guru setelkan bagaimana animasi perilaku terpuji yang patut dicontoh dari para Rasulullah Azmi. Pak Guru jelaskan itu ada beberapa tujuan pembelajaran, yaitu tentang materi perilaku terpuji para Rasulullah Azmi. Yang pertama
sesuatu atau tingkah laku yang mengarah kepada perilaku yang baik, perilaku yang sopan, perilaku yang baik, terus tutur kata yang baik adalah termasuk dari perilaku terpuji. Amun kira misalnya lekeloh, sumpah tebatur, kira-kira termasuk perilaku terpuji atau tak? Nah, amun kira batur kirang ke apa namanya ngejek batur itu bukan perilaku terpuji. Ayo, berbaca. Dari pengertian kamu tadi kira-kira siapa yang bisa menyebutkan contoh perilaku terpuji? Nah, sudah. Berperilaku yang baik. Terus, ada yang lain? Kawan. Berbagi sama teman. Misalnya, kita bangun teror nyampe dengan nyapa. Saling baik. Itu bagian dari perilaku terpuji. Terus, yang lain? Ya. Sopan santun, bagus, mantap. Itu bagian dari perilaku terpuji. Nah, perilaku yang baik, bagus. Itu kita lakukan yang namanya perilaku terpuji itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah pembelajaran. Nah, jadi ketiga tujuan pembelajaran ini mudah-mudahan nanti bisa kita laksanakan dan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing, ada yang kelompok audio, ada video sama ada yang video. Nah, jadi nanti yang audio, nanti Pak Guru tugasnya yang audio ini tugasnya menuliskan Pak Guru contoh-contoh dari perilaku terpuji. Nanti silakan diskusikan sama kelompoknya. Kalau kita sebar kerja ya nanti diskusinya. Nah, kemudian kelompok video, sekarang kalian menonton video tentang perilaku terpuji. Nanti kalian sesuai Siap. ingat ya, yang audio silakan sesuai setelah kalian mengamati video yang di depan. Jadi nanti silakan di lembar kerja itu kalian tuliskan Pak Guru contoh. Mana yang kelompok audio sudah selesai? Nah, ya. Sekarang selanjutnya kita perwakilan dari kelompoknya masing-masing harus berdebat sekarang. Misalnya dari kelompok audio. Nanti kelompok audio ini silakan nanti bacakan Pak Guru hasil diskusi sama teman kelompoknya di depan. Kemudian nanti kalau sudah selesai audio, menyusul kelompok video. Nah, sekarang coba kelompok audio maju satu orang. Dari kelompok audio akan mempresentasikan hasil diskusinya tentang perilaku terpuji, contoh dari perilaku terpuji. Jadi silakan kelompok yang lain perhatikan supaya nanti kalian tahu contoh-contoh dari perilaku terpuji dari kelompok audio. Nah, sopan santun terus. Jauh. Bocet ini, bocet. Kita bocet. Joga, Silakan.
tentang contoh perilaku terpuji. Sekaligus nanti akan dipraktikkan di depan. Bagaimana contoh perilaku terpuji yang akan dipraktikkan oleh kelompok kinestetik. Sekarang silakan dibaca dulu contoh-contoh perilaku terpuji. Nah, kalau ketemu salam dengan teman, terus Sedang sampan dengan membantu orang yang sedang kesusahan. Nah, ya. Maksanya balik. Itu contoh perilaku terpuji. Apabila kita ketemu sama teman misalnya di jalan. Kalau kita ketemu sama teman di jalan, yang ada kita mengucapkan salam. Silakan. Anda. Assalamualaikum. Nah, ini dia contoh perilaku terpuji ya. Kalau ketemu sama siapapun di jalan atau dimanapun, hendaknya kita mengucapkan salam. Ya, dari materi perilaku yang dilakukan oleh para nabi dan rasul yang termasuk dari pengertiannya penerapannya dalam kehidupan ini adalah yang wajib kita yang patut kita tiru kehidupan kita sehari-hari, bagaimana cara kita berperilaku yang baik ya. Ini adalah kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini. Perlu kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini supaya ada nanti yang dikerjakan di rumah. PR-nya untuk kelompok audio, video sama kelompok kreatif fakultas PR supaya ada yang dikerjakan di rumah. Tugasnya. Jadi sebelum kamu pelajaran kita pada pagi hari ini, supaya ada imbal baliknya, supaya kamu tahu sampai mana pengetahuan dan kesenangan kalian dalam kita sama-sama belajar. Bagaimana kira-kira bagaimana kesannya belajar tentang perilaku terpuji sambil kita menonton video animasi kisah para nabi dalam mempraktikkan perilaku terpuji. Bagaimana rasanya semua yang belajar hari ini? Ini pelajaran kita pada pagi menjelang hari ini. Saya mau menyarankan sekarang pelajaran kita pada bersama melakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Guru. Mohon maaf, ini saya mengganggu lagi nih Bapak Guru. Apakah ada waktu sebentar Pak Guru untuk kita sama-sama berbincang-bincang ini tentang pembelajaran, tentang observasi yang sudah dilaksanakan kemarin? Ada waktunya Bapak Guru? Terima kasih ya atas kesempatan yang telah diberikan. Mudah-mudahan niat baik kita saat ini menjadi satu amalan sholkah ya, yang berguna bagi kita semua di dalam upaya meningkatkan kemampuan prestasi belajar. Nah, beberapa hari yang lalu kan kita sudah melaksanakan kegiatan observasi kelas, dan selama itu saya menilai Bapak Guru luar biasa ya. Karena di dalam pelaksanaan pembelajaran ini Bapak Guru sudah luar biasa membuat suatu perencanaan, membuat satu modifikasi pembelajaran yang luar biasa,
yang sesuai dengan RPP berdiferensiasi itu, di mana dalam RPP itu Bapak Guru sudah merancang atau menuliskan sebuah pembelajaran sesuai dengan gaya belajar anak, yaitu ada audio, ada visual, dan ada kinestetik. Nah, selama ini juga Bapak Guru telah menyampaikan memulai pembelajaran, membuka pembelajaran dengan baik, melaksanakan kegiatan intinya dengan baik, dan juga menutup pembelajaran dengan baik pula, sehingga anak-anak ini kelihatannya luar biasa menurut saya. Jadi pembelajaran ini insya Allah kedepannya akan mampu untuk meningkatkan pembelajaran anak-anak kita agar menjadi lebih baik. Nah, mungkin sebagai refleksi diri Pak Guru, mungkin selama ini waktu kegiatan ini kira-kira kendala yang dihadapi saat pembelajaran yang kemarin itu bagaimana? Apa saja kendalanya? Mungkin bisa dijelaskan sedikit saja Pak Guru. Bagaimana? Kita berbicara kendala dalam proses pembelajaran di dalam kelas, itu saya ambil yang lebih sering kita temukan di anak didik kita itu, yaitu kurang aktifnya siswa di dalam kelas. Waktu kita memberikan materi, nanti waktu kita selesai menyajikan materi itu nanti jarang sekali siswa itu yang bertanya, yang aktif bertanya kepada gurunya. Nah, itu salah satu kendala yang menurut saya itu sangat yang perlu sekali bisa kita berikan solusi seperti itu. Ya. Jadi kedepannya Bapak Guru selalu berusaha ya, ingin berusaha agar lebih baik lagi. Nah, nanti kedepannya ini Bapak Guru kira-kira bagaimana upaya yang dilakukan nanti kira-kira agar lebih maksimal lagi pembelajaran ini, mungkin bisa disampaikan Pak Guru agar lebih maksimal anak aktif. Oh ya, untuk membuat siswa-siswi kita terutama sekali di kelas 5 Ya. Supaya kedepannya itu lebih aktif, mungkin saya sendiri akan menerapkan gaya belajarnya itu atau membuat kelompok. Ya, kelompok ya. Ya, kelompok. Seperti dengan gaya belajar audio, mungkin ada anak yang suka dengan media audio, dengan gambar, mungkin nanti kita akan kelompokkan. Yang kedua dengan gaya belajar video. Nah, dengan gaya belajar video ini juga nanti anak-anak yang suka dengan menonton, sambil menonton nanti kita akan kelompokkan supaya lebih aktif lagi siswanya dalam proses pembelajaran. Dan untuk yang ketiga itu dengan kinestetik atau langsung dengan praktiknya, supaya anak juga lebih aktif dan mungkin lebih berkesan lagi nanti pas proses pembelajaran. Jadi dengan penjelasannya Bapak Guru ini bisa saya simpulkan bahwa nanti di dalam pembelajaran ini akan lebih dimaksimalkan ya. Artinya sesuai dengan kelompok belajar dan gaya belajarnya anak sesuai dengan bakat minat, ada yang audio, ada yang video, dan ada yang kinestetik. Jadi mudah-mudahan kedepannya akan lebih terorganisir lagi Bapak Guru ya, sesuai dengan kemampuan dan rancangan yang Bapak Guru siapkan. Jadi mungkin yang terakhir mungkin ini Bapak Guru, lagi sekali saya meminta refleksi tentang kegiatan pembelajaran ini. Selama ini pembelajaran di kelas tadi salah satunya juga disebutkan motivasi anak ya, motivasi anak yang kaitan dengan media. Nah, bagaimana upayanya nanti Bapak Guru untuk meningkatkan motivasi yang kaitannya dengan ketertarikan media ini, bagaimana upayanya akan meningkatkan dengan cara bagaimana? Oh ya, kalau untuk media sekaligus untuk memotivasi anak, mungkin nanti saya sendiri akan minta bantuan atau kolaborasi dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah untuk kita mempersiapkan media dan sekaligus memberikan motivasi kepada anak supaya lebih aktif, supaya kedepannya lebih semangat lagi dalam belajar. Jadi
Terima kasih banyak Bapak Guru atas penjelasannya di dalam refleksi kegiatan observasi kita pada hari yang lalu. Mudah-mudahan kedepannya Bapak Guru pembelajaran kita terus akan semakin maju dan akan membuat anak-anak kita akan berprestasi lebih ya. Itu yang kita sama-sama harapkan. Jadi lagi sekali saya ucapkan terima kasih ya, karena ini waktunya sudah cukup. Jadi semuanya sudah terlaksana. Jadi keinginan aspirasi ini bisa saya simpulkan bahwa kedepannya itu nanti kita akan bersama-sama ya meningkatkan pembelajaran ini sesuai dengan pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa-siswa kita. Jadi cuma ini dulu observasi saya atas pembelajaran kita yang sudah kita laksanakan. Dalam hal kaitannya dengan keterlibatan murid sudah luar biasa, tinggal ditingkatkan gitu Pak ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya akan terus kita sama-sama berusaha untuk memajukan pendidikan kita secara umum di Indonesia ini. Jadi terima kasih Bapak Guru Agama atas waktu, kesiapan atau kesediaan yang telah diberikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lahirkan profil pelajar Pancasila.